pertambangan memang menggerakkan ekonomi. Namun, ketika keuntungan dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat, negara tak boleh tinggal diam. Pengawasan harus hadir untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian alam. Temuan Komisi 4 DPR RI saat kunjungan reses ke kawasan tambang PT Bumi Sukses Sindo di Pesanggaran, Banyuwangi, menjadi alarm bagi tata kelola pertambangan nasional. Secara administratif, perusahaan dinilai memenuhi ketentuan. Namun di lapangan, muncul berbagai persoalan sosial dan ekologi yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan peta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, terdapat dugaan 2 titik penambangan di luar wilayah konsesi. Temuan ini diperkuat dengan keluhan masyarakat mengenai kerusakan kawasan penyangga dan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kalau dalam konteks regulasinya, kepatuhan administratif mungkin jalan, tapi realitas sosial ekologisnya yang tadi banyak saya pertanyakan. Saya kira tadi kita berterima kasih, masyarakat memberikan masukan secara objektif, dan itu tentu tadi juga Bu Ketua sampaikan akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja. Tapi satu hal yang penting juga, tadi saya menyampaikan satu peta di mana di situ ditemukan BSI melakukan penambangan di luar konsesinya. Yang kedua, terhadap daerah penyangga termasuk yang merusak lingkungan kayak tadi yang di pinggiran laut itu ya harus segera diselesaikan. Kalau enggak, dulu masyarakat di sana itu menjadi nelayan. Nelayan kemudian menghilang karena hasil tangkapannya yang kecil. Jadi kalau secara umum memang pendapatan ikan di Banyuwangi volumenya naik. Tapi itu karena budidaya. Hasil tangkap yang di perairan itu mengecil. Saya kira ada banyak persoalan tadi dan kita akan rumuskan semuanya. Kita sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Pesanggaran atas masukan-masukannya. Realitas ini menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi saja belum cukup. Industri tambang juga wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya luas wilayah izin, melainkan ruang hidup masyarakat. Komisi 4 DPR RI juga menyoroti nasib kelompok tani hutan Wonoasih. Warga mengaku telah mengelola lahan selama puluhan tahun, namun izin mereka dicabut tanpa sosialisasi yang memadai. Sebagian anggota kelompok tani bahkan menghadapi proses hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya kepastian hukum yang berkeadilan. Penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Termasuk tadi kalau soal KTH Wonoasih, tadi ada ketuanya datang, beberapa yang memang dipanggil oleh Polresta. Kita minta itu agar tidak bisa terburu-buru untuk menyatakan mereka bersalah. Apapun mereka sudah puluhan tahun mengelola lahan itu, tiba-tiba kemudian kulin kakaknya dicabut, mereka tidak tahu, sehingga tidak salah kalau mereka misalkan tetap mengelola atas tanah itu. Saya nggak tahu apapun hasilnya nanti, saya tadi juga sudah ketemu dengan direktur, saya sampaikan skemanya harus bisa menguntungkan, melegakan semua pihak, termasuk bagi lingkungan Banyuwangi. Meski PT BSI telah menjalankan program CSR melalui dukungan terhadap fasilitas umum dan kegiatan pariwisata di Pulau Merah, namun CSR tidak dapat menggantikan kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap batas konsesi. Pengawasan DPR menegaskan bahwa pertambangan harus berjalan sesuai izin, memenuhi kewajiban reklamasi, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi dan investasi memang penting, namun kemajuan tidak akan bermakna jika dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya mata pencaharian rakyat. Temuan Komisi 4 DPR RI menjadi pengingat bahwa tata kelola pertambangan harus berpijak pada 3 prinsip utama: kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat. Hanya dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.